Lah, siap. Gimana Pak update terkini dari penangkapan 3 WNI oleh otoritas Arab Saudi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Hajj bila tasrih, kampanye yang sudah didengungkan oleh aparat keamanan Arab Saudi, oleh Kementerian Haji Arab Saudi sejak tahun 2024. Tahun ini semakin diperketat semakin diperketat enforcementnya. Kita lihat kalau dalam beberapa hari ini, setiap hari di sosial media kita akan selalu lihat berbagai berita-berita penangkapan dari pihak-pihak yang memang ditengarai melakukan tindakan-tindakan menjual haji tanpa tasrih, mempromosikan haji ilegal. Salah satunya kemarin pada hari Selasa yang lalu kita dapati ada 3 orang warga negara Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi dengan tuduhan melakukan atau jualan paket haji ilegal. Pagi ini KJRI sudah datang ke kantor polisi di daerah Qararah, Mekah, dan sudah bertemu dengan ketiganya. Selain ketiga orang tersebut, saya bisa sebut inisial mereka. Yang pertama adalah YJJ, yang kedua adalah JAR, dan yang ketiga adalah AG. Selain ketiga orang tersebut, tadi pagi tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah juga sudah bertemu dengan 4 orang lainnya yang ditangkap dengan tuduhan yang sama. Bahkan dari mereka disita berbagai barang bukti berupa kartu nusuk palsu, gelang haji palsu, dan juga uang dalam jumlah yang cukup besar sebanyak 10.000 real. Jadi sekali lagi KJRI mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi untuk tidak coba-coba, untuk tidak berjualan, untuk tidak mempromosikan paket haji ilegal. Sekali lagi, berbagai sosial media kita, berbagai komunikasi kita itu dipantau terus oleh pihak keamanan Arab Saudi, sehingga berbagai komunikasi kita yang terkait dengan penjualan haji ilegal itu dapat terpantau dan pasti akan dikejar oleh aparat keamanan Arab Saudi. Kami juga berpesan kepada warga negara Indonesia yang masih nekat untuk berhaji secara ilegal, tidak sah, untuk memikir ulang, untuk berpikir kembali, karena hukumannya sangat berat. Denda hingga puluhan ribu real, dan juga penjara, dan plus juga deportasi dan pencekalan masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Prinsipnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi dalam rangka menjamin tertibnya, menjamin baiknya pelayanan kepada para jemaah haji. Keberadaan jemaah haji ilegal secara tidak langsung itu akan memberikan gangguan atas pelayanan kepada jemaah haji yang memang sudah bayar, sudah mengikuti program haji ini dengan resmi. Oke Pak, berarti tadi yang tertuduh itu ada 4 orang jumlahnya, ada 7 orang. Sekarang ada 7 orang jumlahnya. Yang 4 orangnya lagi sudah ditahan atau? Jadi saat ini prosesnya masih sudah dikirim oleh pihak polisi kepada kejaksaan, tetapi kejaksaan masih meminta bukti-bukti yang baru, sehingga proses saat ini mereka masih ditahan di kantor polisi di Qararah sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, dan KJRI akan terus memantau dan mengawal proses hukumnya. 7 orang berarti Pak ya? Total 7 orang saat ini. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan kronologis yang pertama, yang kedua kaitannya dengan masa operasi teman-teman yang tertuduh tadi. Maksudnya masa operasi? Mulai kapan mereka promosi ini? Itu belum kita dalami. Nah, sementara ini kita masih melihat kasusnya adalah mereka memang didapati bukti-bukti yang mengarah kepada penjualan praktek haji atau pelaksanaan praktek haji ilegal, penjualan paket haji ilegal, dan bukti-buktinya sudah diperoleh oleh polisi, tapi memang pihak kejaksaan masih meminta bukti lebih lanjut. Oke Pak, itu kan yang viral di berita itu kan penggerebekan oleh polisi, itu kapan Pak sebenarnya terjadinya Pak? Penangkapan terjadi pada hari Selasa. Oke. 20 Selasa kapan ya? 28 ya, 28. Nah, tadi pagi kita sudah bisa mendapatkan akses konsuler untuk bertemu dengan mereka. Itu tempat di mana Pak? Di Mekah. Di Mekah. Pak, adanya kejadian tersebut kan mempengaruhi mobilitas teman-teman petugas Pak. Termasuk hari ini banyak sekali pencegahan-pencegahan ketika petugas akan ke titik tugasnya masing-masing. Itu bagaimana Pak mengkomunikasikan dengan pihak Arab Saudi? Sudah punya nusuk tapi masih invalid Pak. Dianggap merah dan selalu diberhentikan kalau mau meliput teman-teman saya. Oke ya, sekarang ini di luar itu ya. Iya.
Off the record aja nih, ini kali informasi terkaitin ya. Asian Development Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia dan Pasifik akibat dampak konflik di Timur Tengah yang terus menekan harga energi dalam aktivitas ekonomi. ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan menjadi 4,7% pada tahun 2026 dan 4,8% pada tahun 2027 dan dari sebelumnya masing-masing 5,1%. Di saat yang sama proyeksi inflasi kawasan direvisi naik menjadi 5,2% pada tahun 2026 dari sebelumnya 3,6%. Presiden ADB Masato Kanda menyebut revisi ini sebagai penyesuaian signifikan yang mencerminkan dampak luas perang terhadap ekonomi global. Lonjakan harga energi akibat konflik dinilai telah memperketat kondisi keuangan global serta menekan aktivitas ekonomi di berbagai negara berkembang di Asia. ADB memperingatkan jika konflik semakin memanas, dampak terhadap ekonomi kawasan bisa lebih besar. Dalam skenario terburuk, jika harga minyak melonjak dan bertahan tinggi, pertumbuhan di Asia dapat melambat menjadi 4,2% pada tahun 2026 dan turun lagi ke 4% pada tahun 2027. Sementara itu, inflasi berpotensi melonjak hingga 7,4% pada tahun ini memperburuk tekanan terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Ya, selanjutnya bersama update dari bursa global dari Wall Street yang berakhir variatif pada perangan di hari Rabu di tengah tekanan dari lonjakan harga minyak, kebijakan The Fed terbaru yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, serta rilis laporan keuangan sejumlah raksasa teknologi. Data selengkapnya di perangan di hari Rabu, Dow Jones Industrial Average yang ditutup melemah 0,57% ke level 48.861. Kemudian indeks S&P 500 yang turun tipis 0,04% ke 7.135 dan Nasdaq Composite yang masih mampu menguat 0,04% tipis saja ke level 24.673. Dan sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah dan menyentuh level terendah dalam 3 pekan seiring kombinasi hasil kinerja emiten yang beragam serta data ekonomi yang menunjukkan dampak signifikan. Ya, kinerja PT Prodia Widya Husada Tbk melonjak tajam di awal tahun 2026. Permintaan tes kesehatan yang tetap tinggi menjadi penopang utama pertumbuhan laba perseroan. PT Prodia Widya Husada Tbk mencatatkan lonjakan laba bersih hingga 150,1% secara tahunan pada kuartal pertama 2026 menjadi 17,9 miliar rupiah. Kinerja ini ditopang oleh peningkatan pendapatan serta efisiensi biaya operasional yang mampu menjaga profitabilitas perusahaan. Pendapatan Prodia tercatat mencapai 501,4 miliar rupiah atau tumbuh 3,8% secara tahunan. Pertumbuhan didorong oleh permintaan tes rutin dan tes esoterik yang terus meningkat seiring kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Meski beban pokok pendapatan ikut naik, efisiensi operasional tetap menjaga kinerja keuangan perseroan. Kedepan Prodia mengakselerasi strategi melalui penguatan ekosistem digital, pengembangan precision medicine, serta ekspansi layanan klinik khusus. Didukung kondisi keuangan yang solid dan arus kas yang terjaga, perseroan optimistis menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika global. Berbagai sumber IDX Channel. PT Daya Intiguna Yasa Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 35,5% pada kuartal 1 tahun ini menjadi 306,5 miliar rupiah. Ekspansi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan di mana sepanjang kuartal 1 perseroan membuka 56 toko baru sehingga total jaringan mencapai 1.278 toko di seluruh Indonesia. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau Mr. DIY mampu mencatat laba bersih yang melonjak 35,5% per kuartal 1 2026 menjadi 306,5 miliar rupiah, menegaskan ketahanan model bisnis retail berbasis harga terjangkau di tengah konsumen yang makin selektif dalam berbelanja. Direktur Utama Perseroan Edwin Chiah mengatakan kinerja tersebut ditopang oleh lonjakan pendapatan sebesar 31% secara tahunan menjadi 2,4 triliun rupiah seiring dengan ekspansi agresif dan penyesuaian strategi produk yang relevan dengan perubahan perilaku belanja masyarakat. Ekspansi menjadi salah satu motor utama pertumbuhan. Sepanjang kuartal 1 2026, Perseroan membuka 56 toko baru sehingga total jaringan mencapai 1.278 toko di seluruh Indonesia. Langkah ini memperluas jangkauan pasar sekaligus memperkuat aksesibilitas di berbagai wilayah, terutama di tengah penetrasi retail modern yang masih rendah di kota Tier 2 dan Tier 3.
Dari sisi profitabilitas, laba bersih perseroan mencapai 306,5 miliar rupiah pada kuartal 1 2026, naik dari 226,2 miliar rupiah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga ditopang oleh pengelolaan biaya yang lebih efisien. Direktur sekaligus Chief Financial Officer Perseroan, Rika Juniati Tanzil, mengatakan fondasi keuangan yang kuat menjadi penopang ekspansi berkelanjutan. Kedepan, Perseroan melihat ruang pertumbuhan masih terbuka lebar, terutama dari perluasan jaringan dan peningkatan penetrasi di luar kota besar, seiring kebutuhan produk rumah tangga terjangkau yang terus meningkat. Berbagai sumber IDX Channel. PT Era Media Sejahtera Tbk membukukan lonjakan laba bersih pada kuartal 1 2026 di tengah pendapatan yang relatif stagnan. Perseroan mencatatkan laba neto tahun berjalan sebesar 4,32 miliar rupiah, melonjak 246,23% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kinerja positif ini ditopang oleh strategi efisiensi serta kontribusi pendapatan lain-lain. Secara lebih rinci, laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai 7,59 miliar rupiah, meningkat signifikan dari kuartal 1 2025. Dari sisi operasional, segmen periklanan masih menjadi kontributor utama dengan pendapatan 26,97 miliar rupiah. Perseroan juga mulai memetik kontribusi dari lini bisnis merchandise sebesar 2,07 miliar rupiah, serta acara dan pameran senilai 1,32 miliar rupiah. Sebaliknya, segmen jasa konsultasi mengalami penurunan tajam dengan pendapatan hanya 382,58 juta rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking bagi 13 proyek hilirisasi tahap kedua. Total nilai investasi yang dikucurkan untuk 13 proyek hilirisasi ini mencapai angka 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking bagi 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Peresmian yang mencakup sektor energi hingga pertanian ini dipusatkan di Cilacap, Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi nasional. Presiden menegaskan proyek-proyek strategis tersebut direncanakan untuk memperkuat kemandirian industri dalam negeri melalui pengolahan bahan mentah. Total nilai investasi yang dikucurkan untuk 13 proyek hilirisasi pada tahap 2 ini mencapai angka 116 triliun rupiah. Proyek tersebut meliputi pembangunan fasilitas kilang gas lain, pembangkit tangki penyimpanan BBM, pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi TMI, pengembangan ekosistem dan produksi aspal buton, hingga hilirisasi tambang dan emas, serta pengolahan minyak sawit menjadi produk oleh food dan biodiesel. Yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih 116 triliun, meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Presiden memastikan groundbreaking proyek hilirisasi tidak akan berhenti pada tahap kedua. Penambahan proyek serupa telah masuk dalam perencanaan pemerintah untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Tim Liputan IDX Channel. CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani mengklaim Danantara hingga kini telah menggarap sejumlah proyek hilirisasi dengan investasi mencapai 26 miliar dolar Amerika atau setara dengan 450,42 triliun rupiah. Proyek-proyek hilirisasi tersebut di luar dari proyek-proyek hilirisasi yang tengah digarap Danantara saat ini yang mencapai 30 proyek. Menurut Roslan, proyek hilirisasi senilai 26 miliar US dollar tersebut sudah berjalan terlebih dahulu sebelum proyek hilirisasi tahap 1 dimulai pada Februari 2026 dengan sebanyak 11 proyek dan proyek hilirisasi tahap 2 sebanyak 13 proyek yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Roslan menargetkan sejumlah proyek hilirisasi yang digarap Danantara mampu menyerap lebih dari 600.000 tenaga kerja. Sebetulnya sudah ada yang berjalan juga di luar fase pertama dan kedua. Sudah ada proyek juga Bapak, itu seperti hilirisasi di kelapa. Ini sebetulnya adalah yang kedua. Yang pertama juga sudah berjalan. Kemudian juga hilirisasi di bidang chemical lainnya. Jadi kalau kita kumpulkan ini di luar nanti yang akan dibangun, proyek-proyek yang sudah terbangun oleh kami kurang lebih nilainya 26 miliar US dollar.
Ya, pemerintah terus mengejar potensi sumber ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Keputusan Presiden nomor 4 tahun 2026 pun diterbitkan sebagai upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan poin-poin penting dari Kepres nomor 4 tahun 2026 adalah akselerasi insentif dan stimulus paket ekonomi yang harus dijalankan semua kementerian dan lembaga yang telah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kepres terbaru juga dijelaskan bahwa program prioritas pemerintah harus secepatnya diwujudkan di seluruh daerah, termasuk Presiden meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk melakukan terobosan dan inovasi sumber ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk mengakselerasi program pertumbuhan ekonomi seperti paket ekonomi, stimulus ekonomi, program prioritas pemerintah, dan program utama beberapa kementerian lembaga berdasarkan arahan Bapak Presiden. Kemudian dengan langkah yang strategis dan terintegrasi, juga dilakukan monitoring evaluasi dan juga melakukan terobosan-terobosan untuk mengambil dengan langkah cepat dan strategis. Nah, dalam Satgas akan dibuat 5 kelompok kerja, satu terkait perumusan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi, 2 percepatan implementasi program dan penyelesaian debottlenecking yang selama ini sudah bekerja diintegrasikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan regulasi, kelembagaan dan penegakan hukum. Yang keempat terkait dengan perdagangan, kerjasama ekonomi, hubungan internasional. Dan yang kelima monitoring, evaluasi.